Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walau senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada sore hari ini. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, umur panjang, termasuk nikmat semangat kita untuk memakmurkan rumah Allah, masjid Allah, semangat kita menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na, semangat kita untuk mencintai Al-Quran, semangat kita untuk hadir di majlis zikir, majlis ta'lim. Sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan materi kemarin, ya, ini kemarin surat At-Takwir. Pada sore hari ini insyaallah akan kita bahas yakni surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Kita baca sebentar saja bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'asirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, 6 ayat yang sudah kita baca, ada rasa apa? Rasanya apa? Bergetar. Ya. Allah sampaikan di sini kepada kita semuanya, ayat 1 sampai ayat ke-5 semuanya diakhiri dengan huruf ta. Masya Allah, ini ya luar biasa. Kalau huruf ta ini berarti karena dia fi'il madhi, berarti menunjukkan domirnya siapa? Hiya. Idzas samaa'un fatarat. Ya, apabila langit infatarat berarti terbelah. Kalau sesuatu sudah terbelah berarti kondisinya rusak. Gelas apabila dia terbelah berarti sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya, lampu sudah terbelah sudah nggak bisa dipakai lagi. HP jatuh terbelah berarti sudah rusak. Allah gambarkan di sini apabila langit infatarat terbelah. Apa yang terjadi berikutnya lagi? Kalau langit sudah terbelah, kondisi berarti yang selama berjuta-juta tahun yang Allah senantiasa jadikan langit itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau menggunakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah semua apa yang ada di langit dan di bumi
menggunakan fi'il madhi dan menggunakan fi'il mudhari, artinya semuanya apa yang ada di langit itu adalah tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan misalkan saja matahari terbit pagi, sore tenggelam, pagi lagi, sore lagi, dan semuanya aturannya selama 1 tahun, sehingga muncul yang disebut namanya ada timer yang di atas kita ini ya. Nah, sekarang Isya jam 18.44, November besok lagi tanggal 18 tahun 2025 sama persis gitu ya. Isya jam berapa tadi? 6:44. Selama setahun begitulah, Masya Allah, sehingga ada istilah namanya kalender sholat selamanya. Kenapa matahari bisa luar biasa dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah Allah sampaikan pada kita semuanya. Sudah berjuta-juta tahun tunduk kepada Allah, suatu saat dia nanti idzas samaun fatarat. Ketika langit sudah terbelah, langit sudah tidak berfungsi normal sebagaimana yang Allah sampaikan tadi, maka akan berdampak kepada wa idzal kawakibun tasarat, berupa bintang-bintang yang menghuni di langit, maka dia akan berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan termasuk lautan dari kata-kata bahrun. Bahrun itu satu lautan. Kalau bahroini berarti lautannya 2. Kalau bihar berarti lautan-lautan. Apabila lautan-lautan diluapkan, wallahu alam, para fasir berikan keterangan yang berbeda-beda. Jadi karena sistem yang ada di langit sudah berubah, kalau ada hukum namanya bumi itu hukum gravitasi, yang namanya air mesti dari atas turun ke bawah. Memungkinkan ini nanti begitu terjadi, langit karena sudah terbelah, gaya gravitasi sudah amburadul, sudah nggak ada lagi, yang air seharusnya dia berada di bawah, bisa saja air itu meluap ke daratan. Nah gitu ya. Wa idzal kuburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah yang terjadi alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jiwa itu nanti akan mengetahui apa yang pernah dulu dilakukannya dan apa yang belum pernah dilakukannya. Sehingga inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu fungsi daripada hari akhir adalah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sebelum Allah menyampaikan bahwa jiwa itu nanti akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Semua perbuatan kebaikan yang kita lakukan nanti ada balasannya. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sekecil apapun juga ada balasannya. Karena ada balasannya inilah, mungkin di antara orang-orang kafir ada yang tanya, bisakah? Kan begitu ya? Mungkinkah? Kenapa? Orang yang sekarang lagi kuat saja KPK tidak sanggup untuk menangkapnya, polisi tidak sanggup untuk apa? Ya kan, menangkapnya. Sehingga ada benak orang-orang kafir semuanya bisa dibayar, semuanya bisa diatasi. Makanya di sini Allah sebelum orang-orang kafir itu mengungkapkan kata-kata seperti itu, sehingga Allah sampaikan idzas samaun fatarat. Langit saja yang dia bertahun-tahun betul-betul harmonis kondisinya, berjalan dengan istimewa berjuta-juta tahun, bisa hancur.
sehingga menyebabkan bintang-bintang berjatuhan, maka hukum yang ada di lautan tidak seperti kondisi sekarang ini, dan kuburan-kuburan semuanya nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti menunjukkan tentang apa? Tentang kebesaran kekuasaan Allah yang luar biasa. Untuk apa? Mengungkapkan semua apa yang ada pada diri manusia. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya di ayat yang ke-6 yang berbeda. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Allah sampaikan di sini, wahai manusia, ma ghurraka, apa yang bisa telah menipu kamu, birabbikal karim, sehingga kalian semuanya itu terhalang untuk Anda faham, untuk Anda mengakui, untuk Anda bersaksi terhadap Tuhan kamu sendiri Al-Karim yang mulia. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 kalimat di ayat pertama dengan ayat yang kelima yang semuanya diakhiri dengan huruf apa ini? Ta, ya, diakhiri huruf ta. Diakhiri dengan huruf ta. Sebentar ya. Ya ini ya, diakhiri dengan huruf ta. Ya gitu ya. Yang ini juga diakhiri huruf ta. Yang ini juga diakhiri huruf ta, ini diakhiri huruf ta, ini juga diakhiri dengan huruf ta. Menunjukkan bahwa semua apa yang ada di langit, ya, termasuk bintang-bintang yang ada di langit, termasuk berarti lautan, termasuk juga kuburan, berarti menunjukkan adanya langit dan bumi. Semuanya ini menunjukkan tentang apa? Kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekuasaan Allah yang begitu besar, berarti Allah tunjukkan di sini Allah pula mampu nanti untuk menjadikan kullu nafsin, semua jiwa itu nanti akan mengetahui semua apa yang telah dilakukannya, semua apa yang telah diperbuatnya, mulai dari pagi sampai pagi lagi selama hidupnya. Maka di sini Allah sampaikan, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma ghurraka, apa yang menipu kamu. Karena di sini Allah menggunakan kata-kata ma, apa saja yang bisa menipu kamu di alam ini, karena cuma ada 2 saja. Yang pertama adalah Khalik. Siapa Khalik itu? Siapa Khalik itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada Khalik, ada selain Khalik, yaitu siapa? Makhluk. Makhluk. Siapa makhluk itu? Ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti semuanya adalah makhluk. Sehingga Allah sampaikan di sini, wahai kalian manusia, kenapa Anda tidak percaya bahwa setiap jiwa itu nanti semua perbuatannya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang menipu kamu sehingga kamu ini tidak percaya kepada Rob kamu? Ya, ma ghurraka bi rabbikal karim. Ma-nya ini berarti mengacu kepada Allah yang sampaikan tadi. Kenapa? Adanya langit mungkin menipu kita, adanya bintang-bintang menipu kita, sehingga ada orang yang menyembah bintang, ada orang menyembah kepada langit, ada orang yang mungkin dia terpesona oleh kondisi alam, ada orang yang terpesona oleh kondisi bumi, di mana kuburan itu berada di bumi. Sehingga Allah sampaikan, apa yang menyebabkan kamu yang di atas tadi itu, kenapa Anda itu tertipu sehingga Anda konsentrasi kepada makhluk, ini ya, konsentrasi kepada makhluk, tidak konsentrasi kepada Khalik. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Maka di sini seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Athaillah itu menyatakan bahwa al-kaunu kulluhu dzulmah. Alam ini semuanya adalah enggak ada.
Yang kita lihat saat sekarang ini ada masjid, ada gunung, ada matahari, ada bintang, ada udara, ada semuanya, ada bumi, ada lautan. Dulunya tidak ada. Al-kaunu kulluhu dzulmah. Semuanya dulunya tidak ada. Semuanya dulunya gelap. Lalu kenapa diadakan seperti itu? Itulah Allah yang mengadakan. Termasuk adanya langit, termasuk adanya bintang, adanya lautan, adanya bumi, adanya kuburan. Allah yang mengadakan. Maka kata beliaunya mengatakan, faman ro'a al-kauna, maka barang siapa yang melihat alam ya, melihat matahari, melihat nyamuk, melihat cicak, ya. Faman ro'a al-kauna, maka barang siapa yang dia itu melihat makhluk, walam yashhadhu, sedangkan di dalam hatinya itu dia tidak ada rasa terikat oleh adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad a'wazahu, berarti alam inilah yang menutupi hatinya sehingga tidak bisa kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ketika kita semuanya lagi sholat Allahu Akbar, konsentrasinya kepada siapa? Allah, ya. Ketika kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, konsentrasinya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lagi makan bakso, konsentrasinya kemana? Masih ingat Allah enggak? Ya, masih ingat Allah enggak? Maaf, ketika bapak-bapak ini melihat wanita cantik, ingat Allah enggak? Yang diucapkan apa kira-kira? Masya Allah, masih bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Ini ya. Duh. Inilah katanya, kita ini sering tertipu. Seharusnya kita ini, hati kita ini senantiasa kita ingat kepada Allah. Ketika melihat alam, kita melihat Allah. Contoh, ketika ada cicak. Cicak itu di mana biasanya? Di dinding. Makanannya apa? Nyambung nggak? Dia itu cicak itu nggak bisa terbang, tapi nyamuknya terbang. Bisa nggak dia makan? Bisa. Ketika kita melihat cicak terus kemudian dia bisa makan, apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Setiap ada alam yang terjadi, senantiasa kita kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Allah sampaikan tadi, ya ayyuhal insanu, wahai manusia kalian semuanya, apa yang menyebabkan kalian semuanya tertipu oleh dunia, oleh alam semesta, sehingga kalian semuanya lupa Allah itu maha karim, Allah itu maha mulia. Begitu melihat cicak, kita lihat betapa Allah itu maha kuasa. Cicak yang dia nggak bisa terbang, ternyata makanannya makhluk yang bisa terbang. Sehingga ada istilah cicak-cicak di dinding. Betul ya? Ngapain cicak itu? Diam-diam merayap. Pekerjaan dia cuma diam merayap. Diam merayap itu berarti per jam berapa kilometer? Lemah sekali kan ya, cuma dari satu titik ke titik saja. Tetapi karena dia melihat, Allah melihat kasih sayang Allah, bahwa cicak itu sudah ada usaha walaupun cuma satu rayapan saja, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Datang seekor nyamuk. Terus? Ah, ya kan. Yang menjadikan nyamuk ini bisa tiba-tiba mendekat kepada cicak itu siapa? Itulah Allah tanya lagi pada kita semuanya, ma ghurraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu itu setiap kamu melihat alam, kenapa kamu itu tidak bisa nyambung kepada Allah? Allah itu padahal zat yang maha mulia. Jadi ketika kita semuanya menjadi orang-orang yang tidak tertipu oleh alam semesta, maka kita semuanya pasti akan mempersiapkan alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Kita akan melihat semuanya. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, suatu saat istri Imran itu siapa ya? Siapa istrinya Imran itu? Ya,
Allah sampaikan ya dalam sebuah ayat di surat Ali Imran, di surat Ali Imran. Nah ini ya, kelihatan ya. Belum pindah dia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'ah." Ya. Oh. Harus ada. Ya. Idz qalat imra'atu Imran. Jadi ketika imra'ah itu apa? Imra'ah perempuan. Nah, perempuannya Imran artinya istrinya Imran. Jadi ketika istrinya Imran itu berkata, Rabbi, Tuhanku, inni nadartu laka ma fi batni. Ya. Istrinya Imran yang bernama siapa? Siapa? Hannah. Ya, jadi ya, Hannah istrinya Imran itu ketika dia lagi ada masalah, dia mengatakan Rabbi, Tuhanku, inni nadartu laka, sesungguhnya saya ini telah bernadar laka untukmu, ma fi batni muharraron, apa yang ada di dalam perutku ini muharraron, akan terbebaskan. Jadi artinya kalau seandainya aku nanti punya anak, saya nanti anak itu akan aku persembahkan untuk di masjid. Masjid mana? Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Kalau istrinya itu nanti melahirkan seseorang, fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Nah, begitu ya. Terimalah doaku, maksudnya innaka antas samiul alim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tafsir dijelaskan bahwa istri Imran yang dia dijelaskan bahwa dia itu dalam posisi tidak normal seperti ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain itu biasanya menikah 1 tahun langsung hamil, menikah 2 tahun hamil. Dia bertahun-tahun istrinya Imran ini nggak hamil-hamil. Begitu karena nggak hamil-hamil, dia tetap yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena termasuk ini keluarga-keluarga suci, keluarga-keluarga para nabi. Termasuk Imran itu ada yang memberikan keterangan dia termasuk keturunan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu saat ketika istrinya Imran ini, karena dia hanya berdua dengan Imran, si suaminya tadi, berarti di rumah itu hanya orang berdua. Suatu saat istrinya ini ketika dia mungkin di luar melihat ada burung yang lagi ngasih makan kepada anaknya. Burung ngasih makan kepada anaknya. Kalau jenengan lihat burung ngasih makan kepada anaknya, apa yang terlintas dalam benak jenengan? Mungkin termasuk istri daripada istri Imran ini mengatakan, ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu ini tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Sa'ib Ta'ata'illah, barang siapa yang dia melihat alam terus kemudian dia tidak ngeling kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah terpesona oleh alam tersebut dan tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini istrinya Imran begitu dia melihat ada burung, ya Allah, Engkau Maha Karim, Engkau Maha Mulia, burung yang seperti itu ternyata bisa punya anak. Berarti Engkau ya Allah, karena kemuliaan Engkau Tuhanku, Anda pun bisa untuk menjadikan saya walaupun sudah tua seperti ini juga punya anak. Dengan dia mendekat kepada Allah, semakin dekat tersebut dia tidak lupa kepada Allah, melihat burung dilengkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk mengingat bahwa semua alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu dia pengakuan seperti itu, dalam waktu singkat ternyata istrinya yang sudah lansia ini tiba-tiba mengeluarkan darah haid. Berarti menunjukkan rahimnya normal.
Begitu normal inilah akhirnya ada hubungan suami istri. Dalam waktu beberapa lama saat akhirnya muncullah dia hamil. Ketika hamil itulah dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraron. Kalau aku nanti hamil dan aku melahirkan anak, maka anak ini akan aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan menjadi orang-orang yang menjaga masjid Masjid Baitul Maqdis. Kembali lagi kepada tadi, bagaimana kita semuanya, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang Anda bisa tertipu oleh alam, gitu ya. Anda bisa tertipu oleh alam sehingga Anda tidak terkonsentrasi lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dia tertipu, sedangkan dia ketika melihat alam itu dia tidak lagi mengingat Allah, yang dilihat hanyalah alam. Sehingga Allah sampaikan alhaakumut takasur. Artinya apa? Artinya apa? Sering dibaca ya? Sering. Ketika kita membaca surat Alhaakumut Takasur atau imam kita membaca Alhaakumut Takasur, kita tersinggung enggak? Loh, kenapa tersinggung? Tersinggung enggak kita? Itu sangat kita tersinggung gitu. Ya Allah, ternyata selama ini saya hanya apa? Tertarik untuk dunia dan dunia. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan, mencari harta terus, gitu ya, mencari keduniaan terus. Setelah apa? Melalaikan untuk beribadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta zurtumul maqabir. Baru nanti berhenti ketika sudah ada apa, di mana? Di liang lahat, di kuburan baru berhenti nanti. Makanya Allah sampaikan alhaakumut takasur. Sehingga di sini Allah sampaikan ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu semuanya ini kenapa harus lupa kepada Allah yang maha mulia? Allah sampaikan di sini, kamu nggak tahu ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu yang mengadakanmu, ya. Allah itu yang mengadakanmu, yang dulu kamu tidak ada sekarang menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Hei kalian semuanya manusia, kamu nggak tahu dulu tahun 1900 kamu itu belum ada. Sekarang ada, mempunyai kekayaan, mempunyai harta, mempunyai tanah, mempunyai rumah, mempunyai kursi. Luar biasa kamu sekarang ini. Dulunya kamu nggak ada. Berarti manusia itu posisinya apa? Alladzi khalaqaka. Maka Allah lah yang telah menciptakan Anda. Setelah Allah menciptakan kepada kita semuanya, fasawwaka, Allah menyempurnakan kepada kita semuanya, fa'adalaka, sehingga kita menjadi makhluk yang sempurna, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita bisa berdiri tegak, tidak seperti berdirinya monyet. Kita bisa berlari dengan bagus, gitu ya. Tidak seperti larinya mungkin makhluk-makhluk yang lainnya. Sungguh luar biasa Allah sampaikan kepada kita semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak manusia di antara kita semuanya tertipu oleh keahliannya, kemewahan dunia, pemujaannya kepada harta benda, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sampaikan di sini, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Dalam bentuk yang mana yang Allah telah menghendaki kepada kalian semuanya, rakkabaka.
Allah yang telah menyusun kepada kalian semuanya dalam bentuk yang seindah-indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kepada kalian semuanya sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani khalqin. Di antara makhluk semuanya yang terhebat kita semuanya adalah manusia. Makanya kalau Allah sampaikan kepada kita semuanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semuanya manusia itu dilahirkan dalam posisi fitrah, mengakui tentang la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, lingkungan yang mempengaruhinya, maka menjadi fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Maka orang-orang tersebut akan berperilaku Yahudi, berperilaku Nasrani, atau berperilaku Majusi, atau masih tetap mempertahankan nilai kefitrahan la ilaha illallah, yaitu tidak tertipu oleh dunia, tidak tertipu oleh harta, tidak tertipu oleh kemewahan. Fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah juga menyampaikan di sini, kadang kamu bukan hanya lupa kepada Allah saja. Ya, bangun tidur ingat kamu, ya, pergi ke kamar mandi ingat kamu, pergi ke kantor ingat kamu, pas lagi sudah nyampe di kantor ingat kamu, sampai di lampu merah pun juga ingat kamu, pulang ingat kamu, nyampe di rumah setelah naruh mobil atau naruh sepedanya lagi, duduk di kursi ingat kamu. Siapa kamunya? HP, ya kan? Ternyata HP lebih menggiurkan, HP lebih, ya kan? HP lebih diutamakan daripada ibadah, jihad fi sabilillah, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi saat sekarang ini. Betapa pengaruh dunia saat sekarang ini, kita melihat alam bukan malah justru kuat iman kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Begitu kita melihat matahari, begitu kita melihat bulan, begitu adanya hujan turun, begitu hawanya panas, begitu ada nyamuk, begitu adanya kecoa, kita semakin ingat kepada Allah, semakin kita membesarkan kepada Allah, atau semakin melupakan Allah. Begitu mau tidur, sudah capek, ternyata ada bunyi nging. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Mana baconnya? Gitu kan ya? Langsung baconnya anu gitu ya. Berarti ingat Allah enggak? Ingat Allah enggak? Ingatnya bacon, ingatnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahyi ay yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada nyamuk. Nah, ini ada nyamuk itu ya, nyamuk. Untuk apa nyamuk itu? Permisalan yang Allah misalkan ya, untuk kita semuanya. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahyi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, dengan begitu dia melihat nyamuk, malah justru imannya bertambah. Padahal melihat apa? Nyamuk, imannya bertambah, dia semakin kuat. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Jadi melihat alam, melihat apa saja, imannya tambah. Bukan malah justru berbuat dosa. Tapun wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir begitu melihat ada nyamuk, apa yang dia lakukan? Wa ammal ladzina kafaru, gimana? Kalau orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna
maza aradallahu bihaza matala. Orang-orang kafir justru begitu adanya nyamuk, dia malah justru muncul kemarahan. Untuk apa Allah itu membuat nyamuk? Gara-gara nyamuk aku nggak bisa tidur, akhirnya ambil apa? Baikon ya. Nah, makanya di sini bagaimana ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim. Tidak ada satupun kejadian, sebuah perilaku yang ada di alam semesta ini yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai daun jatuh depan rumah kita, ada pohon, daun itu jatuhnya jam berapa, menit ke berapa, detik berapa, waktunya jatuh dari atas sampai ke tanah itu berapa berapa putaran, berapa detik, terus kemudian nanti jatuhnya itu langsung masuk selokan atau dia jatuhnya itu melumah atau murepnya, itu Allah mengetahuinya. Masya Allah, sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya. Makanya di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Sejauh mana hati kita ini yang kata Allah wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku ini sehingga ruh itu ada di dalam hati kita masing-masing. Ya, karena kita semuanya juga punya ruh, sehingga Allah sampaikan di sini tadi alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka ayat berikutnya lagi yang Allah sampaikan di ayat yang ke-9, bukan hanya wahai manusia kalian tertipu oleh dunia sehingga kalian melupakan Allah, melupakan syariatnya Allah, melupakan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan larangan-larangan Allah. Allah sampaikan pula kalla bal tukazzibuna biddin. Bahkan kalian semuanya bukan hanya tidak beriman kepada Allah, tertipu oleh dunia, bahkan kalian menjadi orang-orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan. Karena sayangnya Allah kepada kita semuanya, biar konsep alimat nafsuma qaddamat wa akharat, maka Allah sampaikan pada kita semuanya pembaca surat Al-Infitar, kamu jangan tertipu oleh dunia. Yang pertama. Yang kedua, kalla bal tukazzibuna biddin, untuk menguatkan bagaimana amalan-amalan kita ini yakin akan bisa masukkan diri kita ke dalam surga. Sehingga para sahabat, seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi aqyas, manusia yang paling cerdas itu yang bagaimana? Jawaban singkatnya adalah otak, akal pikiran yang mampu digunakan untuk berpikir bagaimana bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ternyata banyak di antara kita semuanya otak ini hanya mampu untuk berpikir bahagia di dunia saja, tanpa mempersiapkan bagaimana nanti bahagia di akhirat. Itu berarti otak yang tidak cerdas. Jadi otak kita yang mau duduk di masjid seperti ini, apa manfaatnya kita duduk di masjid ini? Ini namanya otak yang cerdas. Orang yang mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat, itu kata Rasulullah berarti otak yang cerdas. Oleh karena itu bagaimana kita menghindari menjadi otak yang cerdas tadi? Allah sampaikan di sini kalla bal tukazzibuna biddin. Jangan begitu, bahkan ternyata kamu semuanya orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Bagaimana kita akan meyakini persiapan di hari pembalasan? Insya Allah nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allah berikan kita umur panjang yang barokah, istiqomah di jalan Allah SWT. Allah mudahkan kita menjadi rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleh. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf.